Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Abimanyu Alfada Januarisna. Saya Kesya Ardi Pratama. Saya Setiawan Muhammad Bimantoro. Jadi di sini kita akan membuat video tutorial kembar furnitur pada bulan Maret. Yang pertama itu tanggal 1 Maret 2016, yaitu pemilik menyetorkan uang sebagai tambahan modal. Pertama, kita klik ke buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum. Oke, lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 1 Maret 2016. Lalu kita masukkan akun, yang pertama Bank BCA. BCA, debitnya sebesar 20 juta. Lalu untuk akun yang kedua kita kas besar. Untuk debitnya sebesar 26 juta. Oke, lalu yang ketiga adalah Bank Mandiri. Sebesar 20 juta. Lalu untuk kreditnya kita masukkan ke akun modal. Dan jumlahnya sudah tercantum langsung 66 juta. Lalu selanjutnya kita simpan dan tutup. Oke, untuk yang transaksi kedua itu CV Mebel Abadi melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka. Faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Pertama kita masuk ke penjualan, lalu pesanan penjualan. Oke, di sini kita klik CV Mebel Abadi. Lalu tanggalnya kita ganti dulu menjadi 1 Maret 2016. Tiketnya juga. Lalu untuk SO number kita ganti ke SO garing Mar garing 01. Untuk PO numbernya tidak usah kita isi ya. Langsung saja kita ke item. Yang pertama Queen C605. Jumlah 15 quantity. Lalu memakai tax. Yang kedua Tamerlan L1. Jumlah 10 memakai tax. Oke, selanjutnya kita ke kirim pesanan, ke uang muka, maaf. Lalu kita ganti tanggalnya dahulu. Jadi 1 Maret 2016. Lalu invoice-nya juga kita ganti jadi UM Mar 01. Lalu itu jumlahnya sudah benar ya berarti ya. Uang mukanya kita memakai yang ini yang 14.300.000. Oke, kita bayar.
Nah, kita untuk anunya ganti tanggalnya dahulu. Jadi 1 Maret 2016. Cek date-nya juga. Lalu akunnya memakai Bank Mandiri. Lalu simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke, transaksi selanjutnya mengirimkan pesanan barang CV Mebel Abadi. Pertama kita masuk ke penjualan lalu ke pengiriman pesanan. Kita klik CV Mebel Abadi. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi 2 Maret 2016. Oke, delivery-nya kirim Mar 01. Selanjutnya kita klik pilih pesanan. Kita klik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tercantum. Lalu kita klik faktur. Oke, lalu kita ganti tanggalnya dahulu. Jadi 2 Maret 2016. Lalu kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke. Kalau sudah, selanjutnya transaksi menerima permintaan retur dari CV Mebel Abadi. Yang pertama kita klik penjualan, lalu retur penjualan. Kita klik CV Mebel Abadi. Kita ganti tanggalnya dahulu menjadi 3 Maret 2016. Fiskalnya juga kita sudah otomatis. Lalu kita klik sales. Kita klik item deskripsi. Oh, yang sales invoice ya. Kita klik UM Mar 02. Oh, kita SR-nya kita ganti dulu. Jadi RJU Mar 01. Oke, untuk item yang pertama kita klik Queen C605. Tidak. Kita yang diretur ada 2. Oke, untuk barang yang kedua Temerlan L1 yang diretur juga 2, tidak semua. Oke, sudah, lalu kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya adalah penjualan counter. Yang pertama kita ke faktur penjualan. Pertama kita ke penjualan counter. Lalu kita ganti tanggalnya dahulu. Jadi 4 Maret 2016. Kita juga ganti ship date-nya. Lalu invoice-nya kita ganti menjadi FPMAR 02. Oke, lalu kita item deskripsinya yang pertama Tamerlan L2.
sejumlah 7 memakai tax. Lalu item yang kedua Tamerlan L3 sejumlah 3 memakai tax. Lalu selanjutnya klik bayar. Kita ganti tanggalnya dahulu di tanggal 4 bulan 3. Lalu cek date-nya juga. Pembayarannya kita memakai kas besar. Lalu ya sudah, simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke, untuk transaksi selanjutnya menerima permintaan retur penjualan counter. Kita masuk ke retur penjualan. Kita klik penjualan counter. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 bulan 3. Tanggal fiskalnya juga. Ngelek dikit. Oke, sudah. Lalu kita ganti ke sales invoice. Ya, kita klik. Kita klik item gitu. Jadi Tamerlan L2. Tidak, kita hanya meretur 2 barang. Lalu selanjutnya kita ke Tamerlan L3. Tidak juga, kita hanya meretur 2 barang. Oke, lalu kita simpan dan tutup. Oke, untuk yang di tanggal 5 Maret tadi, karena kita mereturnya melalui kas, kita coba cek dulu ke histori buku besar dari daftar ke buku besar dan histori buku besar. Kita lihat dulu filter tanggal, kita matiin. Kita lihat dulu akunnya apa, dan di situ piutangnya masuk ke kredit. Jadi kita harus balik piutang menjadi debit. Caranya adalah kita klik buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum. Di sini tanggalnya kita memakai yang 5 Maret tadi, 2016. Lalu kita akunnya memakai piutang untuk di debit sejumlah 7.810. Lalu kita subsidinya harus ada nilai, kita isi dulu. Lalu kita klik penjualan counter. Nah, kita langsung bikin yang kedua, itu menjadi kas besar. Nah, sudah langsung. Jadi kita langsung saja ke simpan dan tutup. Oke, untuk transaksi selanjutnya, kita cek dulu ya, mungkin kita cek dulu, kita perbarui. Nah, di situ sudah dibalik ya, menjadi piutangnya di debit dan kasnya di kredit. Oke, sudah selesai. Untuk transaksi selanjutnya menerima pelunasan dari CV Mebel Abadi untuk pesanan tanggal 1 Maret diberikan potongan 3% karena masih dalam masa termin. Oke, kita langsung saja klik ke pengingat. Kita bisa langsung ke pengingat dan di sini nah kita klik piutang jatuh tempo, lalu IDR dan kita klik yang CV Mebel Abadi, lalu kita klik yang UMR-nya. Kita langsung saja double klik. Nah, di sini kita ada keterangan potongan 3%. Kita tambahkan diskon 3%. Lalu kita klik bayar. Oke, selanjutnya kita klik untuk pindah tanggalnya dulu atau ganti tanggal menjadi 6 Maret 2016.
2016, lalu check date-nya juga kita ganti. Dan di sini memakai pembayaran Bank BCA, ya sudah benar. Lalu kita klik bayar, ya sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup. Jadi kita perbarui. Coba kita lihat piutang, mebel, ya sudah hilang ya. Oke. Oke, untuk yang di tanggal 5 Maret tadi, karena kita mereturnya melalui kas, kita coba cek dulu ke histori buku besar dari daftar ke buku besar dan histori buku besar. Kita lihat dulu filter tanggal, kita matiin. Kita lihat dulu akunnya apa, dan di situ piutangnya masuk ke kredit. Jadi kita harus balik piutang menjadi debit. Caranya adalah kita klik buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum. Di sini tanggalnya kita memakai yang 5 Maret tadi, 2016. Lalu kita akunnya memakai piutang untuk di debit sejumlah 7.810. Lalu kita subsidinya harus ada nilai, kita isi dulu. Lalu kita klik penjualan counter. Nah, kita langsung bikin yang kedua, itu menjadi kas besar. Nah, sudah langsung. Jadi kita langsung saja ke simpan dan tutup. Oke, untuk transaksi selanjutnya, kita cek dulu ya, mungkin kita cek dulu, kita perbarui. Nah, di situ sudah dibalik ya, menjadi piutangnya di debit dan kasnya di kredit. Oke, sudah selesai. Untuk transaksi selanjutnya, menerima pelunasan dari CV Mebel Abadi untuk pesanan tanggal 3 Maret, 1 Maret, diberikan potongan 3% karena masih dalam masa termin. Oke, kita langsung saja klik ke pengingat. Kita bisa langsung ke pengingat, dan di sini nah kita klik piutang jatuh tempo, lalu IDR, dan kita klik yang CV Mebel Abadi, lalu kita klik yang UMR-nya. Kita langsung saja double klik. Nah, di sini kita ada keterangan potongan 3%. Kita tambahkan diskon 3%, lalu kita klik bayar. Oke, selanjutnya kita klik untuk pindah tanggalnya dulu atau ganti tanggal menjadi 6 Maret 2016, lalu check date-nya juga kita ganti. Dan di sini memakai pembayaran Bank BCA, ya sudah benar. Lalu kita klik bayar, ya sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Lalu simpan dan tutup. Jadi kita perbarui. Coba kita lihat piutang, mebel, ya sudah hilang ya. Oke. Selanjutnya kita masuk untuk transaksi tanggal 7 Maret 2016, yaitu memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberikan uang muka. Faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Kita bisa klik pembelian. Lalu kita bisa klik pesanan pembelian. Kita pilih PT Karya Bersama. Lalu kita ubah PO date-nya menjadi 7 Maret 2016. 7 Maret 2016. Untuk PO expected date-nya juga kita ubah 7 Maret 2016. Lalu PO number-nya kita ubah PO garis miring MAR garis miring 01. Selanjutnya kita pilih itemnya Queen C605 sebanyak 5, kita nya 15.
Unit price-nya 1.200.000 dengan teks. Lalu pilih item lagi Tamerlane L1. Quantity-nya 10. Unit price-nya 1.400.000 dengan teks. Lalu klik di atas ada uang muka. Kita ganti unit price-nya menjadi 6 juta. Untuk ship date-nya dan invoice date-nya kita ubah. Bentar, 6 juta. Ship date-nya seperti tadi, 7 Maret 2016. Lalu pilih bayar pemasok. Oh bentar, untuk invoice number-nya kita isi KK garis miring Mar garis miring 01. Lalu kita baru bisa klik bayar pemasok. Kita ubah payment date-nya 7 Maret 2016. Lalu kita pilih uang muka Bank Mandiri. Lalu simpan dan check date-nya kita ubah dulu. Lalu kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2016, menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Kita bisa klik penerimaan barang. Lalu kita pilih PT Karya Bersama. Kita ubah receive date dan ship date-nya pada tanggal 8 Maret 2016. Untuk resep kita pilih pesanan. Oh, ternyata resep numbernya belum dimasukkan. Kita masukkan dulu. FB Mar 01. FB garing miring Mar 01. Nah, baru kita bisa pilih pesanan. Kita pilih yang PO Mar 01, kita klik OK. Nah, sudah masuk. Kita buat faktur. Karena akun selisih belum tertagih, belum diisi, tolong diisi di preferensi. Nah, kita bisa membuat akun temporer penjualan dulu. Caranya yaitu klik persiapan, lalu klik preferensi, lalu klik pembelian, lalu klik pilih akun selisih barang belum tertagih. Kita bikin akun baru dahulu. Nomor akunnya kita bikin 3900. Untuk namanya akun temporer penjualan. Akun temporer penjualan belum tertagih ya. Kita klik OK. Nah, karena sudah dibuat, kita kembali ke transaksi yang tadi. Kita klik OK dahulu tapi. Nah, kalau sudah kembali, baru kita bisa buat faktur. Untuk ship date-nya sudah benar ya, 8 Maret 2016. Invoice date-nya kita ubah dahulu, 8 Maret 2016.
Lalu invoice numbernya FB garis miring mar 01. Lalu baru kita bayar pemasok. Kita ganti payment date dan check date-nya dahulu 8 Maret 2016. Check date-nya 8 Maret 2016. Untuk banknya kita pilih pembayarannya Bank Mandiri. Lalu kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Selanjutnya ada tanggal 9 Maret 2016 ada transaksi mengirim retur kepada PT Karya Bersama. Kita bisa klik pembelian lalu retur pembelian. Kita pilih PT Karya Bersama. Untuk date-nya kita ubah dahulu tanggal 9 Maret 2016. Return number-nya juga kita ubah RBU garis miring mar garis miring 01. Lalu kita pilih receipt atau invoice number-nya, kita pilih yang FB mar 01. Lalu kita pilih itemnya Queen C605. Tidak, KTY-nya 3. Lalu ada Tamerlan L1. Quantity-nya 2. Setelah itu simpan dan tutup. Oke. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 10 Maret 2016 membayar utang kepada PT Karya Bersama diberikan potongan 5% karena masih dalam masa termin. Kita bisa pilih pengingat. Lalu kita pilih hutang jatuh tempo. IDR, kita pilih PT Karya Bersama. Lalu kita pilih yang FB mar 01. Kita ganti ship date-nya, tidak usah. Kita langsung isi diskonnya 5%. Ya, sudah 5%. Lalu kita klik bayar pemasok. Nah, di sini kita bisa isi payment date-nya 10 Maret 2016. Check date-nya juga kita ubah 10 Maret 2016. Untuk pembayarannya sudah tepat melalui Bank BCA. Lalu kita bisa klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup. Kita perbarui. Coba kita lihat utang jatuh tempo, IDR, PT Karya Bersama. Nah, sudah hilang. Selanjutnya, tanggal 11 Maret 2016, membeli barang secara tunai dari UD Bersaudara. Kita bisa klik pembelian, lalu kita klik faktur pembelian. Kita bisa pilih UD Bersaudara. Kita invoice number-nya, kita isi FB garis miring mar garis miring 02. Untuk invoice date dan ship date-nya kita bisa isi 11 Maret 2016. Lalu kita pilih item yang
ingin dibeli. Tamerlane L2, kuantitinya ada 7, unit price-nya 1.750.000 dengan teks. Lalu Tamerlane L3, kuantitinya 3, unit price-nya 1.050.000 dengan teks. Untuk termnya kita bisa ubah, tadi lupa COD karena melalui kas. Lalu kita bisa pilih bayar pemasok. Payment date dan check date-nya kita ubah dahulu, tanggal 11 Maret 2016. Check date kita ubah 11 Maret 2016. Lalu pembayarannya kita ubah ke kas besar. Lalu simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Maret 2016 mengirimkan retur barang kepada UD Bersaudara. Kita bisa pilih retur pembelian. Untuk retur pembelian kita pilih UD Bersaudara. Untuk date-nya kita isi 12 Maret 2016. Lalu receipt invoice number-nya kita pilih FB-MAR02. Lalu kita pilih item Tamerlane L2. Kita klik no. Quantity yang ingin retur 1. Lalu Tamerlane L3. Klik no. Lalu quantity yang diretur 2. Klik simpan dan tutup. Klik OK. Nah, untuk transaksi tanggal 11 tadi, karena UD Bersaudara membeli secara tunai menggunakan kas, lalu mengirimkan retur, maka kita perlu membalik akun hutang. Coba kita lihat untuk histori buku besar dahulu. Di sini akun hutang masih berada di debit. Untuk itu kita perlu membaliknya. Cara membaliknya kita klik buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum. Untuk date-nya kita bisa isi tanggal 12 Maret 2016. Untuk akunnya kita bisa pilih Bank BCA karena di soal menyatakan Bank BCA. Sebesar berapa tadi? 4 juta. Coba kita lihat. 4.235.000. Oke, kita isi. Debit 4.235.000. Klik enter, enter, enter. Lalu kita pilih akun hutang. Hutang, ya. Otomatis sudah terisi. Subsidiary ledger-nya kita isi save UD Bersaudara. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk mengeceknya kita buka histori buku besar lalu perbarui. Nah, di sini akun hutang sudah berpindah pada kredit, lalu di debitnya sudah ada Bank BCA. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 13 Maret 2016, PT Gunung Agung melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka. Faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Kita bisa klik penjualan. Lalu kita klik pesanan penjualan, kita pilih PT Gunung Agung,
Lalu SO numbernya kita ubah. Oh, sudah benar. SO nomor 2. Lalu SO date dan ship date-nya kita ubah 13 Maret 2016. Ship date-nya juga kita ubah 13 Maret 2016. Lalu kita pilih item Tamerlan L2. EBIT D708. Kuantitinya 5 dengan teks. Lalu ada EBIT D70 OD908. Kuantitinya 5 dengan teks. Lalu kita klik pada atas, kita klik uang muka. Ini untuk invoice date dan ship date-nya kita ubah menjadi 13 Maret 2016. Untuk invoice number-nya kita ubah menjadi UM _MAR_02. Lalu unit price kita ganti 12.687.500. Kita klik bayar. Oh, karena sudah ada, berarti 03 invoice number-nya. Klik bayar. Nah, kita payment date dan check date-nya kita ganti dahulu 13 Maret 2016. Untuk pembayarannya lewat bank BCA sudah benar, lalu kita bisa klik simpan dan tutup. Sudah terbayar, kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016 mengirimkan pesanan barang kepada PT Gunung Agung. Nah, untuk pilihannya yaitu penjualan, lanjut ke pengiriman pesanan. Untuk pelanggan kita pilih PT Gunung Agung. Untuk delivery number-nya sudah sesuai. Terus delivery date-nya kita ubah menjadi 14 Maret 2016. 2016. Nah, kita pilih pesanan. Nah, ya, pilih SO Mar 02. Klik OK. Nah, selanjutnya kita buat faktur. Kita ubah invoice date-nya menjadi 14/03/2016. Terus karena sudah sesuai semuanya, kita lanjut ke bayar. Kita ubah payment date-nya 14/03/16. Check date-nya juga kita ubah. Karena di soal diminta menggunakan BCA, maka kita pilih bank BCA. Sudah sesuai, maka sudah sesuai semuanya, kita simpan dan tutup. Simpan, tutup. Simpan dan tutup. Nah, untuk
selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 menerima permintaan retur dari PT Gunung Agung. Maka kita retur barangnya ke retur penjualan. Terus customernya kita pilih PT Gunung Agung. SR numbernya sudah sesuai. Terus cek date-nya kita ubah 15/03/16. Tanggal fiskalnya sudah sesuai. Terus sales invoice number kita pilih yang terbaru yang bawah, UMR 04. Item deskripsinya kita klik. Yang EBIT D705 sebesar retur 1 no. Terus kuantitinya 1. Terus selanjutnya EBIT D908 no, kuantitinya 1. Terus itu kita simpan dan tutup. Karena tadi permintaan retur PT Gunung Agung sudah dibayar secara tunai, maka kita perlu balik akun piutang yang terjadi di kredit. Maka kita balik di buku besar ke bukti jurnal umum. Terus date-nya kita ubah tanggal 15/03/16. Akunnya kita ubah ke piutang. Sebesar, kita cek kembali di histori buku besar. Piutang sebesar 4.537.500. 4.537. Subsidiary ledgernya kita ke PT Gunung Agung. Terus di sini Bank BCA. Lalu simpan dan tutup. Kita perbarui. Maka di situ sudah balik piutangnya. Untuk selanjutnya tanggal 16 Maret 2016 ada penjualan konter. Maka kita penjualan ke faktur penjualan. Kita pilih penjualan konter. Invoice number-nya kita ganti menjadi FP Mar 05. Invoice date-nya kita ganti 16/03/16. Ship date-nya juga kita ganti 16/03/16. Lalu kita pilih item, ada Queen C405. Terus kuantitinya 3, pakai teks. Terus ke bawah ada Tamerlane L1. Kuantitinya 3, pakai teks. Terus kita bayar.
Lalu kita ganti payment date-nya 16/03/16. Terus check date-nya juga kita ganti 16/03/16. Terus kita menggunakan kas besar. Nah, terus dirasa sudah pas, lanjut ke simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Nah, di sini menerima pada tanggal 17 Maret menerima permintaan retur penjualan counter tadi. Nah, terus kita pilih retur penjualan. Customer-nya kita pilih penjualan counter. Untuk SR number-nya RJU Mar sudah sama, terus date-nya kita ganti menjadi 17/03/16. Fiskalnya juga kita ganti. Terus sales invoice number-nya kita pilih yang 16, yang 05. Nah, item deskripsinya kita pilih Queen C405 no, terus kuantitinya 1, terus yang bawah kita pilih Tamerlane L1 no 1 kuantitinya. Sudah, terus simpan dan tutup. Karena retur pada penjualan counter dilaksanakan secara tunai, dibayar langsung, maka kita cek terlebih dahulu di buku besar, di history buku besar. Nah, terus filter tanggalnya kita cek paling bawah. Nah, di situ piutang terjadi di history buku besar dicatat pada kredit, maka kita harus membalik akun terlebih dahulu, akun piutangnya. Nah, kita ke buku besar, terus bukti jurnal umum, kita ganti tanggalnya yaitu 17/03/2016. Kita pilih piutang sebesar, cek ke history buku besar, sebesar 3.465. Nah, 3.465. Nah, betul. Terus ini diisi ke penjualan counter. Sudah, terus piutangnya, kreditnya yaitu kas besar. Terus simpan dan tutup. Nah, kita cek ke history besar, kita perbarui terlebih dahulu. Nah, di bawah sudah dibalik akunnya. Yang awalnya di kredit menjadi di debit. Nah, terus selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2016 yaitu menerima pelunasan dari PT Gunung Agung untuk pesanan tanggal diberi potongan 2%. Nah, kita ke pengingat, terus ke piutang, IDR, terus PT Gunung Agung, yang bawah UMR. Nah, di sini kita beri diskon 2%, lalu lanjut bayar. Kita ganti payment date-nya menjadi 18/03/16. Check date-nya juga kita ganti 18/03/16. Untuk pembayarannya melalui Bank BCA
Ada sesuai, maka simpan dan tutup. Di sini juga kita simpan dan tutup. Nah, untuk kita perbarui terlebih dulu untuk mengeceknya, piutang, DR, terus PT Gunung Agung. Nah, di situ sudah tidak ada, maka sudah terbayar. Nah, untuk selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2016 yaitu memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberi uang muka, faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Nah, kita klik ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Kita pilih ke PT Karya Bersama. Terus PO numbernya sudah sesuai, kita PO date-nya ganti 19/03/16. Expected-nya juga kita ganti sama seperti PO date 16. Terus kita pilih item EBIT D708, EBIT D708 sebesar 5 kuantitinya. Terus unit price-nya sebesar 2.850.000. Kita kasih teks. Terus yang kedua EBIT D908, kuantitinya 5, unit price-nya 590. Pakai teks. Nah, terus ada uang muka. Kita pilih uang muka, klik. Terus invoice date sama ship date-nya kita ganti menjadi 19/03/16. 19/03/16. Invoice date-nya kita isi menjadi KK Mar 05 yang sebesar 6 juta. Kita pilih terus simpan dan kita pilih bayar pewasok terlebih dahulu. Terus payment date-nya kita ganti 19/03/16. Terus menggunakan bank mandi, check date-nya juga kita ganti. Kita pilih banknya menggunakan Bank Mandiri. Terus simpan dan tutup. Sini juga kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Terus yaitu menerima pada tanggal 20 Maret 2016 yaitu menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Nah, maka kita pilih penerimaan barang. Terus vendornya kita pilih PT Karya Bersama. Kita receive date-nya kita ganti 20 Maret. 20 Maret 2016. Ship date-nya juga kita ganti 20 Maret 2000. Terus receipt nomornya kita ganti menjadi FB Mar-Mar-09. Nah, kita pilih pesanan ke PO Mar 02. Checklist oke. Nah, ini muncul terus buat faktur. Terus di sini kita ganti invoice number-nya sama seperti ship date-nya 20/03/16. Terus invoice number-nya kita ganti FB Mar 03.
09. Terus kita pilih sudah sesuai semua, simpan dan tutup. Terus di sini simpan dan tutup. Nah, selanjutnya itu ada retur dari PT Karya Bersama pada tanggal 21 Maret. Nah, kita pilih retur pembelian. Terus vendornya kita pilih PT Karya Bersama. Pada date-nya kita ganti 21/03/16. Terus kita pilih yang FB Mar 09. Nah, deskripsinya kita pilih FBIT D7. Klik dari. Nah, kita pilih no. Terus kuantitinya kita pilih 1. Terus yang satunya lagi nah HBD 9 no, terus pilih 1. Kita terus simpan dan tutup. Oke. Nah, itu tadi tanggal 21 adalah tanggal terakhir pada soal. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.